Katanya jalurnya landai, nyatanya Plutus nyaris bye-bye. Tapi demi sunrise dan suasana, telah pun jadi bahan tawa. Naik bareng teman satu tujuan, meski napas kadang berantakan. Ciremai, lu keren juga, meski bikin dengkul hampir lepas. Oke guys, kembali lagi di channel Dedi Adit. Setelah bulan Juli lalu saya mendaki Gunung Prau bersama anak dan istri saya, akhirnya saya memutuskan kembali untuk mendaki Gunung Ciremai di bulan Agustus ini. Setibanya di base camp, kami pun langsung melakukan registrasi ulang. Oh ya, sekedar informasi, semua jalur pendakian Gunung Ciremai ini terlebih dahulu harus melakukan registrasi melalui online. Pada saat registrasi ulang ini, kita diberi beberapa lembar kertas. Kita disuruh untuk mengisi identitas dan checklist barang bawaan yang kita bawa. Setelah selesai mengisi itu semua, kita diarahkan untuk ke pos cek kesehatan untuk cek kesehatan terlebih dahulu. Ngobrol atuh. Di pos kesehatan ini, kita dikenakan tarif 20.000 per orang. Setelah selesai cek kesehatan, kami pun diarahkan kembali ke pos registrasi untuk membayar sisa pelunasan registrasi sebesar 50.000 per orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, sebelum kita melakukan pendakian kali ini ya di Gunung Ciremai, insya Allah kita pihak Palutungan sini kita berdoa kepada Allah semoga kita berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, kita berangkat dalam keadaan baik-baik saja dan pulang pun dalam keadaan baik-baik saja. Tujuan kita ke gunung bukan hanya sekedar mendaki ya, tapi niatkan bahwa kita ke puncak, ke sana ke gunung salah satu bentuk tadabbur alam ya. Untuk keselamatan kita semuanya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paling tambahan dari saya, dimanapun berada, saya sih pengennya minimal kasar tuh kita buka tenda di pos manapun, pos terdekat lah. Jangan maksain biar apa sih, recovery buat summitnya lebih banyak lah. Jadi lebih banyak istirahatnya tuh. Ya mudah-mudahan asar udah dipasangin lah. Ya. Trio kwek-kwek. Jos. Kali ini saya mau mendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Sekarang jam 9.30 baru mulai trekking. Kita mendaki bertiga, saya, Majid, sama Kang Alfian. Semoga lancar, cuaca bagus, balik lagi ke rumah dengan selamat. Amin. Semua berawal dari satu langkah kecil, langkah yang membawa kami menyusuri hutan, tanjakan, dan sunyi. Palutungan menyambut dengan udara dingin dan cerita yang belum kami ketahui. Asli Dama, Kang Alfian. Asli Dama. Dari mana di mana? Cikupa. Cikupa. Sekedar informasi, jalur pendakian Ciremai ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada jalur Palutungan, kemudian jalur Apuy, Sadarehe, Linggasana, dan Linggajati. Untuk pendakian kali ini, kami memilih jalur pendakian jalur Palutungan. Treknya sekitar 9 km dari base camp menuju puncak. Untuk vegetasi alamnya, jalur Palutungan ini dari mulai base camp, vegetasi alamnya sudah mulai rapat, menjadikan udaranya menjadi sejuk. Meskipun pos Cigowong ini baru pos 1 dari jalur pendakian ke Gunung Ciremai, trek yang akan Anda lalui tidak semudah dan segampang yang Anda bayangkan, karena cukup banyak tanjakan tanah ataupun bebatuan yang akan Anda lewati. Aman, Jid. Aman, Dad. Yang bikin capek itu eksistensi. Udah nyampe sono, balik lagi sono.
Sebat dulu, sebat. Kata-katanya Kang Alfian. Apa ya? Kebahagiaan itu bukan dicari tapi diciptakan. Asik. Majid kata-katanya. Mendaki gunung itu bukan soal siapa cepat yang sampai tujuan, tapi seberapa kuat kita istiqomah di jalan. Asik. Dengan ketinggian sekitar 1662 meter di atas permukaan laut, Pos 1 Cigowong hanya berjarak sekitar 3 hingga 4 km dari base camp Palutungan dan dapat ditempuh dalam waktu 1 hingga 2 jam perjalanan kaki. Bagi para pencinta alam atau pendaki pemula yang ingin mencicipi pengalaman mendaki Gunung Ciremai tanpa harus sampai ke puncak, Pos 1 Cigowong bisa menjadi pilihan ideal. Alhamdulillah setelah trekking sekitar 1,5 jam di depan udah Pos 1 Cigowong. Let's check it out. Oke, di depan udah kelihatan Pos 1 Cigowong. Tadi dari base camp itu berangkat jam 9.30, sekarang jam 11 tepat. Estimasi dari pos registrasi sampai Cigowong itu kurang lebih 1,5 jam. Woi. Sudah berhenti berapa lama? Setengah jam. Lama banget. Setengah jam di bawah. Ya berhenti setengah jam nih. Ya udah istirahat dulu deh. Istirahat dulu. Siap. Setelah istirahat dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan dari Pos 1 Cigowong ke Pos 2 Kuta. Jarak Pos 1 ke Pos 2 ini relatif pendek, namun cukup terjal teman-teman. Mantap. Jos pokoknya. Jam 11.51. Tadi dari Pos Cigowong itu 11.35, sekarang 11.51, ya kurang lebih berapa menit tuh? 20 menitan ya sampai Pos 2 Kuta. Di depan Pos 2 Kuta ada Majid sama Kang Alfian. Kontur Pos 1 ke Pos 2 itu lumayan terjal, tapi pendek, cepat sampai. Kemana nih? Saya kesini nih. Oke, salah jalan. Kang Alfian sama Majid sudah tiba duluan. Pos 1 ke Pos 2 sekitar 26 menit. Ketinggian berapa nih Pos 2? 1713 mdpl. Istirahat dulu 2 menit. Dikarenakan jarak Pos 1 ke Pos 2 itu cukup pendek, maka istirahat di Pos 2 ini hanya 2 menit, lalu melanjutkan ke Pos 3 Pangguyangan Badak. Semangat. Cintailah alam meskipun alam seringkali menyakiti kamu. Anjir, mantap. Walaupun sakit kaki, gaskan. Gaskeun. Tunggu di Pos 3. Dari Pos Kuta menuju Pangguyangan Badak dengan ketinggian 1700-an mdpl menempuh perjalanan sekitar 40 menit. Medan yang dilalui menanjak dan sedikit melandai. Kontur tanah yang minim bebatuan. Vegetasi pun semakin padat dan udara pun semakin sejuk, cenderung dingin. Sekedar informasi, jalur pendakian Palutungan ini terdiri dari 6 pos utama. Ada Cigowong, Kuta, Pangguyangan Badak, Arban, Tanjakan Asoy, yang terakhir Pasanggrahan. Sekarang jam 12.25, tiba di Pos 3 Pangguyangan Badak. Tadi berangkat dari Pos 2 Kuta itu jam 11.55, sekarang 12.25, sekitar 30 menit. Sampai berapa menit yang lalu, Jid? Alfian? Cuma 15 menit berarti ya.
pos Kuta sini. Saya 30 menit. Tiba di pos 3 12.25. Tadi dari pos Kuta 11.55. Istirahat dulu. Lanjut Git, lanjut. Mantap, Beb. Yuk. 12.40 lanjut dari pos 3 menuju pos 4. Dikarenakan perjalanan pos 3 ke pos 4 ini fisik mulai melemah, jujur saja ini sempat membuat mental saya ciut karena didominasi dengan tanjakan-tanjakan terjal. Tadi dari pos 3 itu kita berangkat jam 12.40, sekarang 13.33 sudah mau sampai pos 4. Pos 3 ke pos 4 sekitar 53 menit. Jid, kayaknya kita buka makan dulu, makan siang. Capek. Berapa menit yang lalu sampai? Dari tadi tinggal setengah jam. Itu cuma setengah jam dong, saya 1 jam nih. Kesan-kesan pos 3 ke pos 4 Jid. Luar biasa, hampir nyerah. Apalagi buat saya sebagai pendaki pemula, hampir dah mau berhenti aja ya. Tapi saya menyemangati rekan saya, ada nih teman saya, beliau juga masih sama-sama pemula, dan ya kita saling menyemangati. Gimana? Ya, Kang Alfian, lumayan lah, sedikit agak menyenangkan, cuman perjuangan awal muncak ya. jujur perjalanan pos 3 ke pos 4 dibikin frustasi sih tadi. Berapa kali saya nanya ke pendaki yang turun, berapa jauh lagi. Tapi tadi total perjalanan dari 3 ke 4 itu sekitar 1 jam sih, itu mode santai. Karena udah kecapean, mungkin kita makan siang dulu. Let's check it out. Sampai juga di pos 4 Arban. Setelah perjalanan yang cukup bikin ngos-ngosan, akhirnya bisa duduk, lepas beban, dan waktunya makan siang. Di tengah hutan dengan udara segar dan suara dedaunan yang berbisik, nasi bungkus terasa kayak makan di restoran bintang 5. Setelah istirahat sejenak di pos 4 Arban, perjalanan kami lanjutkan. Suasana hutan masih cukup rapat, tapi suara alam jadi teman yang menyenangkan. Langkah demi langkah, jalur mulai menunjukkan taringnya. Tanah mulai menanjak, dan disinilah kita mulai paham kenapa pos selanjutnya dinamakan Tanjakan Asoy. Tenaga mulai terkuras, tapi semangat tetap menyala. Kadang harus berhenti sejenak, atur napas, lanjut lagi. Meski berat, ada kenikmatan tersendiri saat menatap pepohonan tinggi, merasakan angin gunung yang menyapa wajah, dan menyadari kita sedang berjalan menuju atap tertinggi Jawa Barat. Hai pos 5, kami datang. 14.35. Tadi dari pos 4 itu 14.15, sekarang 14.35. Pos 4 ke pos 5 itu sekitar 20 menit. Jam setengah 3. Jigana lanjut budget. gas. Sapos deui. Aman lah. Aman. Nya salamat-lamatna. Misalkan 2 jam oke masih jam 5. Iya. Dari tanjakan Asoy ke Pasanggerahan bukan sekedar menaklukkan tanjakan, tapi juga menaklukkan diri sendiri. Di titik ini tubuh mulai lelah, tapi tekad tetap bulat. Hutan makin sunyi dan suara langkah kaki menjadi pengingat bahwa kami masih melangkah. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga mental, bahwa dalam hidup setiap tanjakan pasti ada ujungnya.
Suara burung, gemerisik daun, dan langkah kaki kami yang mulai melambat, semuanya menyatu jadi harmoni alami. Ini bukan jalur biasa, ini adalah lorong menuju Pasanggerahan, tempat para pendaki biasanya rehat sejenak sebelum memulai babak akhir menuju puncak Ciremai. Keluar dari pos 5 tanjakan Asoy, nama tanjakannya emang Asoy, tapi Asoynya bukan asik bro, ini tanjakan bikin dengkul goyang. Jalur mulai makin menanjak, akar pohon makin sering jadi pijakan. Napas mulai pendek tapi semangat masih panjang. Pelan-pelan tapi pasti, langkah demi langkah kami terus bergerak. Kadang diam sebentar, kadang saling menyemangati, dan akhirnya satu pos lagi berhasil ditaklukkan. Selamat datang di Pasanggerahan. Pos 6 Pasanggerahan. 15.30 baru sampai pos 6. Tadi dari pos 5 sekitar jam 14.45. Berarti sekitar 45 menit dari pos 5 ke 6. Let's check it out. Pos 6 Dad. Alhamdulillah nyampe pos genap. Untung tadi milih kadianya jam 15.30, 45 menit pos 5 ke 6. Alhamdulillah. Tinggal ngasok. Di pos 6 ini tenda pun kami dirikan. Satu persatu perlengkapan disiapkan, bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan. Di tengah heningnya hutan, kami tidak lupa sujud pada Sang Pencipta. Karena di atas ketinggian ini, kami sadar hanya kekuatannya yang menjaga. Secakir kopi panas menemani senja, bersama obrolan ringan terasa begitu dalam. Disinilah rasa lelah berubah jadi syukur, dan perjalanan menjadi lebih dari sekedar mendaki. Ini tentang kebersamaan, ketenangan, dan harapan menuju puncak. Di sini tidak ada sinyal, tapi justru kami terhubung dengan alam, dengan teman, dan dengan diri sendiri. Sang mentari perlahan terbenam. Kami pun bersiap sholat maghrib, sholat isya, makan malam, lalu beristirahat. Oke, udah jam 2 pagi. Kita akan siap-siap summit. Dari pos 6 ini estimasi sekitar 3 jam. Cukuplah untuk mengejar sunrise. Siap-siap bangun, sarapan, lalu cus ke puncak. Semoga lancar, dapat view bagus. Amin. Jid, bangun Jid, bangun Jid. Udah jam 2 Jid. Siap-siap summit Jid. Tiris Jid. Aduh. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi alhamdulillah kita pemberangkatan di bawah. Ketika berangkat kita berdoa ya, diawali dengan doa. Tadi kita berangkat awalnya 3 orang. Alhamdulillah di atas kita dapat teman baru, Mas Ridwan ya dari Cirebon, untuk melanjutkan perjalanan summit ya kali ini. Insya Allah kita memohon kepada Allah, semoga perjalanan kita Allah selamatkan, fisik kita Allah kuatkan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langkah kaki kami membelah heningnya malam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dalam diam, hanya suara napas dan semangat yang berbicara. Sekitar pukul 3.30 pagi, kami pun tiba di pos 7 Sanghyang Ropo. Kan Garutnya bingung. Cuaca sangat cerah pada waktu itu, dan suhu pun sangat dingin sekali. Ketika kita melihat ke atas, bintang pun sangat banyak sekali. Dari kejauhan, suara para pendaki dari jalur Apui mulai terdengar. Dan sekitar pukul 4.30 pagi, kami pun tiba di Simpang Apui Palutungan. Di sini pertemuan antara jalur pendakian Apui dan jalur pendakian Palutungan. Sembari istirahat di Simpang Apui ini,
Karena telah memasuki waktu sholat subuh, kami pun sholat subuh bergiliran. Cahaya pertama mulai menyapa. Rasanya seperti diberi harapan baru. Setiap langkah kini terasa lebih ringan, walau puncak masih jauh di depan mata. Sembali sesekali istirahat, kami pun menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Langkah terakhir, napas tersengal, dan kami sampai puncak Ciremai. Matahari menyambut kami seperti seorang sahabat lama. Semua lelah terbayar lunas. Mantap. Alfian. Mantap. Paling menjanjikan pokoknya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Asli halus ya. Jadi nggak nanti ya nih jadi siluet kita digalus. Halo Majid, gimana Halo. kesan-kesannya Ciremai? Masya Allah, luar biasa. Padahal di awal hampir nyerah sih ya, apalagi pas dari pos 3 sampai pos 4 napas udah tersengal-sengal, udah hampir pikir udahlah nyerah aja gitu. Tapi ternyata ketika mencoba untuk Bismillah melanjutkan, Allah yang akan memampukan. Alhamdulillah sampai di atap Gunung Ciremai dan luar biasa. Saya disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Nggak punya ekspektasi lebih, tapi ngelihat sekarang di belakang saya matahari yang hangat, Masya Allah luar biasa. Di depan saya lautan awan yang luar biasa. Buat kamu semua, bernapaslah dengan tenang tanpa harus mengkhawatirkan banyak hal yang sebenarnya sudah Allah jamin. Kang Alfian, kata-katanya untuk Ciremai. Minimal seumur hidup 1 kali untuk mendaki Ciremai. Tapi ini rencananya sekali atau lanjut nih? Kalau kita kayaknya lanjut ya. Rencananya saya, Majid, dan rombongan kemarin yang ke Pulau mau ke Sindoro tahun depan. Mau ikut nggak? Gas kan. Mantap. Kita aja nih kawan-kawan, ini bukan Gunung Ciremai ya, tapi ini bayangan dari Gunung Ciremai. Masya Allah jelas banget. Kalau digeser sebelah kiri dapat lautan awan. Alhamdulillah kita dikasih rezeki berlebih kayaknya ini. Lautan awan dapat, cuaca juga cerah, dan digeser lagi sebelah sini ada Gunung Slamet. Gunung Slamet kelihatan, Sindoro Sumbing juga jelas kalau pakai mata langsung, dan matahari udah keluar. Oke, yang masih aja di rumah kayaknya coba aja deh naik gunung. Sabar membeku teman-teman. Nu penting mak, aya iya hiji we, foto hiji ge cukup. Ya, Oke guys, alhamdulillah ekspedisi Ciremai lewat jalur Palutungan bersama Bapak Majid, Bapak Alfian berjalan lancar, walaupun kemarin sempat dibikin frustasi di area pos 3 ke 4. Jujur itu sangat melelahkan, tapi setelah itu semua diberi lautan awan, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, Prau,
jelas. Lautan Awan ada, Cikuray, Tampomas juga ada. Mungkin ini bukan ekspedisi yang terakhir. Mudah-mudahan tiap tahun bisa melanjutkan.